Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan hidup di dalam masa pandemik ini. Semoga kita dapat memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin untuk bertobat, memohon ampun, beriman, beramal soleh, dan belajar. Para hadirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada Unit Layanan Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung karena telah diberi kesempatan untuk share ilmu dan pengalaman di sharing session yang ke-6 ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendampingi anak berkebutuhan khusus atau ABK saat pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui, bahwa pandemik ini sudah cukup lama kita jalani. Kurang lebih sudah 3 bulan kita lalui semenjak awal Maret dinyatakan masuk Indonesia. Situasi pandemik ini sangat cepat dan kita diminta untuk merubah diri dan kebiasaan kita dengan cepat pula. Perubahan besar dirasakan dalam keseharian kita, keluarga, dan masyarakat. Kita tiba-tiba diminta untuk stay at home, tidak keluar rumah kecuali ada hal yang sangat urgent. Bekerja dan sekolah pun dilakukan di rumah. Perubahan yang cepat ini, jika tidak diimbangi dengan adaptasi yang cepat, maka akan menimbulkan permasalahan dan berdampak pada kesehatan fisik dan psikis. Begitu pula dengan keluarga yang memiliki anak atau anggota keluarga yang membutuhkan perhatian khusus. Atau anak berkebutuhan khusus. Kita samakan dulu persepsinya tentang siapa itu anak berkebutuhan khusus atau individu berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus diklasifikasikan sebagai anak-anak yang mengalami masalah pada fisik, emosi, psikologis, dan permasalahan sosial. Anak yang dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya secara signifikan atau bermakna mengalami kelainan yang berbeda, baik itu dari segi fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional dibandingkan dengan anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan di berbagai setting termasuk di setting pendidikan secara khusus. Anak berkebutuhan khusus antara satu dengan lainnya memiliki karakteristik yang berbeda bergantung dengan diagnosa yang dimiliki oleh anak tersebut, sehingga pendekatan dalam pengasuhan dan penanganannya pun berbeda. Diagnosis yang tepat juga membantu orang tua dalam memahami tujuan jangka panjang anak itu ke depannya, sehingga mampu merencanakan penanganan di rumah dan masa depannya dengan lebih baik. Seringkali, perilaku di antara diagnosa tersebut tumpang tindih, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan yang mendalam. Masa pandemik yang panjang membuat kebiasaan keluarga berubah. Hal ini tentu membingungkan dan membuat ketidaknyamanan bagi ABK. Seringkali mereka tidak mampu menggambarkan atau memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin mereka tahu ada virus, namun mereka nggak paham. Nah, ketidakpahaman terhadap situasi ini dapat menimbulkan perasaan negatif, terutama apabila kondisi atmosfer rumah yang tidak stabil, sehingga dapat menimbulkan perubahan perilaku. Perubahan perilaku dapat muncul seperti tantrum, cemas, stres, mudah marah, agresivitas dan menyakiti diri. Jadi agresivitasnya menyakiti diri dia sendiri ataupun orang lain. Kemudian merusak barang, kesedihan yang berlebih, ketakutan tertular. Nah, beberapa waktu yang lalu saya dan teman saya melakukan survei kepada orang tua. Kebanyakan mereka bingung menghadapi anak-anak mereka yang ABK di masa pandemik ini. Orang tua tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apalagi mereka 24 jam bersama dengan anaknya, karena mungkin anaknya sebelumnya sekolah, sekarang sudah tidak sekolah lagi karena harus stay at home. Hasil survei memperlihatkan dalam seminggu ada 25% anak yang tantrum dengan intensitas 3-5 kali.
ada 21% lebih dari 5 kali. Jadi kalau misalnya 1 minggu itu kemungkinan besar setiap hari ada aja anak mereka tantrum. Nah, bentuk tantrumnya cukup bervariasi. 57% orang tua menyebutkan bentuk tantrum anaknya dengan menangis hebat, sangat keras. 14,3% mereka menyakiti diri sendiri. 7,1% merusak benda miliknya. 10,7% menyakiti orang lain dengan menendang. Berteriak ada 39,3%. Sedangkan untuk remaja diperoleh hal yang cukup menarik juga, ya, karena remaja sudah bisa memahami perasaannya, maka bentuknya lebih kepada bentuk-bentuk perasaan emosi diri dia. Mereka sudah bisa mengidentifikasikan. Di sini saya menemukan 78,6% mereka merasa sangat bosan berada di rumah, 35,7% kesepian, dan 21,4% menjadi mudah tersinggung. Pada dasarnya, anak itu tidak punya keinginan untuk melukai diri sendiri, orang lain, atau membuat orang tuanya marah. Mereka juga berusaha kuat untuk mengendalikan semua aktivitas dan interaksi di sekitar mereka. Namun, pengendalian diri mereka yang masih lemah karena salah satunya adalah belum mengetahui bagaimana cara mengekspresikan apa yang mereka rasakan dengan tepat, serta ada keinginan untuk mendapatkan perhatian. Nah, adanya perasaan anak tidak aman, cemas dan jenuh dalam situasi seperti ini membuat orang tua harus mengurangi kecemasan anak-anaknya, mengurangi kebingungan anak mereka dengan memberikan lingkungan yang nyaman dan dapat diprediksi agar anak merasa aman dan terkendali. Bagaimana sih caranya? Pertama kali yang harus dia pahami adalah orang tuanya dulu nih yang harus cepat beradaptasi dengan situasi pandemik ini. Kecepatan penyesuaian orang tua terhadap kondisi perubahan, baik itu rutinitas maupun perubahan pekerjaan, akan berdampak baik dengan stabilitas atmosfer keluarga. Begitu juga dengan ketenangan dan kesabaran yang ditampilkan orang tua dalam menghadapi anaknya. Perlunya orang tua dan keluarga membangun rutinitas baru, seperti contohnya rutinitas orang tua dan anak pergi sekolah, yang sebelumnya pergi sekolah jam 7 misalnya atau setengah 7, kemudian diganti menjadi setting belajar dan bekerja di rumah. Orang tua yang bekerja perlu membuat strategi baru, karena orang tua juga harus mendampingi anaknya yang school from home, apalagi bila memiliki anak lebih dari satu yang masih kecil-kecil dan ada anak yang berkebutuhan khusus. Jadi di sini yang dituntut untuk berubah beradaptasi dengan cepat pertama kali adalah orang tuanya. Setelah orang tuanya mampu beradaptasi dengan baik, maka dia bisa membantu anak-anaknya untuk beradaptasi. Nah, selain adaptasi orang tua yang harus cepat, apa sih yang bisa kita lakukan pada anak kita? Nah, yang dapat kita lakukan diantaranya ada 4 langkah dasar. Yang pertama, memberikan informasi yang jelas, konkret, mudah dipahami oleh anak tentang kondisi pandemik ini. Nah, karena masa pandemik ini sudah berjalan 3 bulan, maka kita tetap bisa mengembangkan pengetahuannya agar anak dapat lebih memahaminya. Sebisa mungkin, media yang digunakan untuk menerangkan variasi, sehingga anak dapat mudah memahaminya. Langkah kedua, yaitu membuat rutinitas baru dengan kegiatan yang terstruktur dan variatif. Struktur dan rutinitas ini sangat membantu anak untuk mengurangi kecemasan, serta membantu mengetahui tugas dan tanggung jawab serta tuntutan lingkungan kepada dirinya. Ya, jadi situasi yang tidak terprediksi itu buat anak dapat membuat merasa tidak nyaman kalau tidak terprediksi, ya. Kemudian mereka jadi bingung, tidak bisa mengendalikan lingkungan dengan baik. Hal yang muncul adalah mereka jadi cemas, ya. Kemudian jadi mudah rungsing, mudah tersinggung, mudah marah. Nah, saudara-saudara,
Walaupun anak-anak tidak sekolah, penting nih buat anak untuk memiliki pola tidur dan bangun tidur dengan waktu yang sama setiap harinya. Karena banyak penelitian menyebutkan bahwa tidur itu merupakan faktor yang penting untuk stabilitas emosi. Bila anak kurang tidur, maka akan mudah lelah sehingga mudah tersinggung, rewel, dan marah. Selain itu, anak ABK perlu memiliki struktur yang baik. Contohnya, struktur kegiatan dalam satu hari yang meliputi dari bangun tidur sampai tidur kembali di malam hari. Misalnya bangun tidur harus mandi, kemudian harus sarapan, setelah itu misalnya bisa bermain terlebih dahulu ya, kemudian belajar, makan siang, kemudian di sore hari mereka bisa olahraga dengan ibunya misalnya ya, atau jalan-jalan di lingkungan komplek ya, dengan tetap memperhatikan standar kesehatan. Kemudian juga anak-anak juga perlu diberikan tanggung jawab ya, tanggung jawab terhadap keterlibatan dia di lingkungan keluarga. Misalnya dia diberi tanggung jawab yang memang harus sesuai dengan usianya. Contohnya anak usia 5 tahun, misalnya bisa diberi tanggung jawab bahwa dia setiap kali setelah mandi atau sebelum mandi meletakkan pakaian kotornya ke tempat kotor, keranjang kotor. Kemudian bisa juga misalnya di setiap sore menjelang maghrib dia harus menutup gorden jendela dan seterusnya. Nah, tanggung jawab ini penting agar mereka juga merasa terlibat di dalam keluarga. Kemudian anak biasanya juga anak ABK biasanya mereka sangat bagus di visualnya, sehingga disarankan untuk anak-anak ABK, selain kita memang memberitahu jadwal dia, kita juga bisa membantu mereka memahami jadwalnya dengan memberikan gambaran visual. Di dalam PowerPoint saya sudah memperlihatkan contoh gambaran visual yang mudah dipahami oleh anak. Dari bangun tidur, kegiatan dia dari bangun tidur hingga tidur kembali. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat bahwa di dalam masa transisi antara satu kegiatan dengan kegiatan lain, anak masih bingung atau tidak paham, maka kita bisa membuat jadwal secara parsial, ya, dengan gambar kegiatan saat ini dan kegiatan yang akan datang. Jadi ada dua kegiatan yang kita tempel di misalnya di papan ya, gambarnya kita tempel di papan atau misalnya di bukunya. Misalnya sekarang kamu belajar matematika, nanti kamu setelah belajar matematika maka kamu akan membaca bersama ibu. Nah, visual transisi ini penting agar anak bisa memprediksi apa yang akan dia hadapi setelah dia melakukan kegiatan saat ini. Yang keempat adalah membangun kegiatan positif. Di sini, anak dilatih di kesehariannya hal positif seperti menjaga kebersihan diri, mencuci tangan, berkegiatan berolahraga bersama keluarga secara rutin, misalnya seminggu sekali, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan positif yang lainnya. Sehingga diharapkan ketika masa pandemi sudah berakhir, anak-anak memiliki kebiasaan positif yang bisa dia lanjutkan. Nah, mengapa kita harus mengajarkan pada saat ini? Karena pada saat ini merupakan fase-fase yang menurut saya fase yang cukup baik ya antara orang tua dan anak, di mana orang tua selalu bersama dengan anaknya sehingga bisa memberikan pembelajaran-pembelajaran yang mungkin tidak bisa diberikan ketika orang tuanya bekerja. Nah, kemudian yang kelima yaitu pengelolaan emosi dan perilaku. Nah, ini adalah hal yang cukup menantang bagi orang tua. Pada poin ini, hal yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah yang pertama, seperti tadi, orang tuanya dulu yang introspeksi diri dan meminta masukan kepada
anggota keluarga yang lainnya. Atau misalnya seorang ibu minta masukan pada pasangannya, suaminya, begitu juga sebaliknya. Ya, mereka bisa ngasih feedback apa sih yang baik dari diri mereka dan apa sih yang buruk dari diri mereka. Karena bagaimanapun anak-anak itu mereka mencontoh model dari orang-orang terdekat. Nah, orang-orang terdekatnya pada saat ini adalah orang tuanya atau saudara kandungnya. Untuk dapat mengelola emosi, maka anak harus tahu, harus paham, harus bisa menghayati emosi dirinya sendiri, serta mampu melabel emosinya. Kalau di dalam emosi, kita menyebutkannya dengan self-awareness, yaitu anak tahu apa sih yang dia rasakan, apa sih yang dia pikirkan, apa sih kelebihan dia, apa sih kekurangan dia, sehingga ketika dia sadar terhadap diri dia, maka dia bisa lebih mudah untuk mengelola emosinya. Misalnya ketika ia marah, hal yang spontan biasa dilakukan adalah berteriak. Nah, maka pada saat ini orang tua harus mengajarkan kepada anak bahwa ketika kamu marah, kamu bisa melakukan hal lainnya selain kamu marah atau berteriak. Misalnya kalau kamu marah, kamu bisa pergi ke kamar tidur untuk menenangkan diri. Atau kalau misalnya kamu marah, kamu bisa pergi ke ibu untuk bercerita. Atau misalnya ketika kamu marah, kamu bisa misalnya tidur dulu dan sebagainya. Nah, alternatif ini penting sekali buat anak karena ketika dia menghadapi situasi yang membuat dia marah, dia bisa memilih satu dari alternatif-alternatif yang diajarkan oleh orang tuanya sehingga dia tidak spontan langsung berteriak. Tentunya hal ini membutuhkan proses waktu yang lama. Ya, mungkin tidak habis hanya atau bisa dipakai alternatif ini dipakai hanya 1 hari, 2 hari, bisa jadi ini bulanan atau bisa jadi tahunan. Tapi kita tetap mengingatkan kepada anak karena dia harus merespon situasi yang ada di lingkungannya dengan proporsional. Nah, dalam menghadapi perilaku anak kesehariannya, yang paling penting dan utama adalah penerimaan, ketenangan, dan kesabaran orang tua dalam menghadapinya. Karena apabila tidak, maka respon yang ditampilkan orang tua terhadap anak juga hampir sama dengan anak, yaitu marah-marah. Jadi memang di sini kuncinya adalah bagaimana orang tua bisa meregulasi emosi dengan lebih baik dibandingkan anak, agar orang tua bisa mengajarkan anak menjadi lebih baik.